Welcome to Owner Talks. One dream, one fight, and one journey. Every start have a reason. Let's know about Kedai Warning Saya Bulu. Halo, assalamualaikum. Nama saya Ayu. Saya di sini berperan sebagai owner. Saya di sini bisnis bareng suami dari udah 4 tahun. Di tengah kawasan Saya Bulu, Kota Serang, terdapat sebuah kedai yang menjadi ruang pertemuan, inspirasi, dan keseharian bagi anak muda serta komunitas lokal. Inilah Kedai Warning, bukan sekedar tempat ngopi, tapi juga jadi ruang berkumpul yang penuh cerita. Awal mulanya yang dulu usaha kan suami ya. Suami tuh udah mulai usaha dari tahun 2008. Dan saya tuh umurnya agak lumayan cukup sedikit jauh. Dan saya pada saat itu masih kerja. Kebetulan saya juga suka banget sama masak. Nah, itu di tahun 2014 kita bertemu, dia sudah memiliki usaha, posisinya saya masih kerja. Di tahun 2015 itu kita mulai belajar buat masak. Di 2018 kita udah mulai buka kedai. Nah, dulu namanya belum Warning ya, kalau dulu namanya masih Leo. Leo itu lahir di 2018, awalnya di Benggala. Terus di 2019 itu pindah di Kaujon. Karena space-nya dulu kurang besar dan dulu marketnya sangat anak sekolah, tidak family. Jadi kita bangun Warning itu di tahun 2021. Itu pas Covid ya. Gitu. Kalau bicara konsep dan modal, bisa dibilang modal nekat ya. Karena pada saat itu awal mulanya mikir kalau posisi waktu itu belum nikah, kita tuh berdua kayak tukar pikiran gitu kan. Kalau kita masih di sini aja kayaknya susah deh ya buat nabung nikah gitu kan. Gimana kalau kita coba cari tempat agak yang lebih luas gitu, yang terjangkau gitu. Nah, emang qadarullah rezekinya di Saya Bulu, dan ini juga bukan punya orang jauh, masih rekan sendiri. Dulunya di sini tempat seblak. Jadi udah lama, hampir 2 tahun tutup. Kita lewat sini, posisinya tutup. Kita tanya tempatnya masih dipakai atau enggak gitu ya. Ya udah kita coba tanya, kita deketin pelan-pelan. Ternyata diperbolehkan buat berjualan di sini. Kalau bicara soal modal, dibilang modal nekat, beneran modal nekat karena di bawah 10 juta. Kita buka di sini dengan freezer second, kompor juga seadanya, piring seadanya yang dulu masih dari Leo. Terus sama suami itu, sekarang jadi suami ya. Dulu itu bawa kayu dari Karangantu itu buat bikin meja, buat bikin kursi. Dulu pokoknya nggak ada kursi kayak sekarang nih. Dulu masih pakai ban bekas buat duduk. Pokoknya gimana caranya orang tuh duduknya dengan nyaman. Walaupun kita cuman bisa ngasih kenyamanan, kebersihan aja. Belum kemewahan kalau dulu. Masih sederhana banget. Sampai sekarang masih. Sebenarnya kalau bicara soal pas lagi COVID atau enggak, karena ini udah keputusan yang sangat matang, ada untung dan nggak untungnya juga pas kita buka COVID. Untungnya itu kita bisa punya jeda buat evaluasi tempat sambil bebenah tempat kayak gitu. Kalau untuk kendalanya sih, alhamdulillah nggak ada kendala ya. Jadi ya udah, Bismillah aja gas buka gitu. Bicara tentang nama Warning ya, nama Warning itu kalau misalkan di bahasa Inggris aja peringatan ya. Warning itu, warnya itu tadinya kita tuh bingung ya namainnya apa gitu ya, karena suami aku nih namanya Didi Mulyadi ya kan, namanya tuh dipanggilnya Maning. Nah, Maning tuh nama panggilan di kampungnya, di teman-temannya gitu kan. Nah, kenapa dinamain Warning? Warnya itu warung, ningnya itu maning, jadi warung maning gitu. Jadi
ketemulah nama Warning ini gitu. Sebenarnya tidak menjadi tujuan kalau milihnya harus di Sayabulu gitu, enggak. Posisinya waktu itu kita lagi jalan-jalan sore, terus ngeliat kalau tempatnya teman kita nih udah tutup kayak gitu, dan di depan tuh banyak ilalang segala macem. Kita tanya aja masih jualan apa udah nggak jualan gitu kan. Terus respon dia baik, dia bilang lagi nggak jualan. Udah gitu kalau mau ngontrak, ini sebenarnya ini yang punya udah almarhum. Terus almarhum tuh pesen kalau bisa dikontrakin sama orang yang bisa ngelola, bisa sayang tanaman, bisa ngurus tempatnya. Jadi alhamdulillah namanya jodoh ya. Dari kitanya suka, dari dianya juga bersedia, terjadilah di sini kayak gitu. Kalau untuk harus Sayabulu enggak. Alhamdulillah. Kalau untuk cabang, titiknya pertama di sini, keduanya sebenarnya di duluan Sinanghela ya. Dulu tuh niat buka di Sinanghela karena dulu banyak informasi kalau di Sinanghela, di perumahan Sinanghela itu belum ada warung. Nah, kita coba buka di sana. Karena mayoritas 80% di sana itu anak kosan yang kita berpikir kalau anak kampus Untirta Sindang itu ngampusnya, ngekosnya di situ. Ternyata tidak sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan harapan ya. Jadi banyaknya anak-anak tuh pada jajannya di kampus, dan mereka udah nyampe kosan itu makanya di kamar mungkin ya. Jadi sepertinya kita tutup sementara gitu. Untuk kalau yang di Kaujon itu sama, dia juga tempat temen, dulunya kafe, terus sempat tutup. Ya udah kita tanya masih buka nggak gitu. Kalau nggak, boleh nggak buka Warning gitu. Buka Warning aja yuk. Jadinya kita buka yang di Kaujon. Jadi sekarang yang aktif Sayabulu dan Kaujon. Kalau untuk Sinanghela kita masih tutup sementara. Kalau memanage dua tempat, sebenarnya di bidang F&B itu susah-susah gampang ya. Kendalanya dan ujiannya adalah di SDM. Semua usaha kayaknya emang SDM. Kalau untuk dari menu, kalau untuk dari makanan, karena kita pusatnya di sini, jadi untuk beberapa menu 70% lah itu dikirim dari sini dan diproduksi di sini dan dikirim ke sana. Karena di sana itu udah ada yang masak, jadi kita controllingnya ada bagiannya di sana yang ngontrol tentang masakan, ada yang tentang minuman kayak gitu. Cuman overall ini masih kendalanya di SDM, karena gimana pun kita ngatur orang banyak itu ya ujiannya di situ. Yang membuat kedai ini beda dari yang lain, kayaknya kalau saya yang jawab nanti kepedean ya. Itu kalau tanggapan dari teman-teman sendiri ya, bukan dari mana-mana ya. Kenapa sih kok seneng banget sama produknya Warning ya gitu ya. Kebanyakan dari mereka tuh bilang kalau di sini harganya terjangkau dan rata-rata di sini cemilannya bisa sharing. Terus alhamdulillahnya enak kayak gitu. Dan itu keluar dari mulut pelanggan-pelanggan kayak gitu. Alhamdulillah, semoga masih terus konsisten. Kalau soal omset, alhamdulillahnya kalau dulu karena masih merintis dan masih keterbatasan tenaga, keterbatasan tempat duduk, keterbatasan orang, tempat segala macam gitu ya. Alhamdulillahnya sekarang jauh lebih baik karena kita selalu terus belajar ya. Nambah kursi, tambah meja, tambah karyawan, kita tambah piring, kita tambah kompor, kita bebenah segala macam. Alhamdulillahnya selalu ada rezeki dan ruang untuk kita perbaiki dari tahun ke tahun. Kedai Warning, kayak gimana ya? Orang pada suka bilangnya kedai Warning tuh 3M. Ayo 3M, murah, meriah, mangsuk katanya. Kayak gitu.
Maksud tuh kalau kata orang Serang kenyang gitu ya. Kenyang gitu ya. Dari 25.000 itu udah bisa makan sama minum. Ya gitu kan. Sedangkan kalau di tempat lain mungkin di 25 itu cuma dapat minum aja gitu kan. Nah, kalau di Kedai Warning bisa makan sama minum. Itu walaupun itu cemilan sama minuman atau makan berat sama minuman. Kayak gitu sih. Harapannya untuk Kedai Warning semoga pelanggan-pelanggan itu pelanggan kita tetap terjaga, mau pelanggan baru, mau pelanggan lama, semoga mereka selalu berkesan setiap ke Warning, tidak pernah kecewa, dan kita juga selalu evaluasi kalau menu-menu kita ada lama gitu ya, mohon maaf banget ini kalau lama, kita selalu evaluasi karena kita nggak pernah tahu karyawan itu suka ada yang tiba-tiba berhenti kayak gitu kan. Jadi nggak bisa dipungkiri untuk kepincangan kerja itu selalu ada kendalanya kayak gitu. Jadi mohon maaf banget kalau ada teman-teman yang pernah ke Warning atau pelayannya lama kayak gitu ya. Kayak gitu aja sih. Kalau untuk makanan, alhamdulillah kita selalu jaga banget makanannya kayak gitu. Kayak gitu aja sih. Semoga Warning masih tetap di hati kalian aja. Oke, makanannya, terus harganya juga terjangkau, apalagi buat pelajar-pelajar kayak kita. Menurut aku juga harganya affordable ya, buat pelajar. Terus juga tempatnya lumayan, bukan lumayan, emang enak. Terus adem juga. Terus gampang, strategis tempatnya. Ini pertama kali buat saya ke Warning. Jujur first impression saya kayak tempatnya enak buat nongkrong-nongkrong sama teman. Terus harganya juga masuk di kantong pelajar banget. Suasananya sejuk, terus tempatnya juga bagus, nyaman gitu, makanannya juga enak, terjangkau. Suasananya di sini tuh mantep banget ya, enak kan. Terus buat makanan juga worth it banget lah buat kaum anak sekolah mahasiswa gitu kan. Pokoknya recommended lah. Tempatnya enak, luas, asik sih, estetik juga, ada sepeda digantung. Pol pokoknya. Suasana di sini tuh adem, tempatnya enak, terus minum-minumannya juga murah-murah ya, under ya, nggak terlalu overpriced lah. Kayaknya juga bersahabat buat pelajar gitu. Mungkin itu aja sih. Dari sebuah ide sederhana di sudut Sayabulu, Kedai Warning tumbuh menjadi ruang yang menghubungkan banyak cerita antara pemilik, pegawai, dan setiap pengunjung yang datang dengan cerita hidupnya masing-masing. Don't forget to like, comment, share, and subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!